Oke, matur nuwun. Baik. Baik, teman-teman, kita langsung ke menyusun prosedur operasi standar pengelolaan kinerja ya. Saya mencoba bentuk ininya ya, bentuk apa? Bentuk formatnya. Ini ada dua sebenarnya. Nah, mau yang dipakai prosedur yang mana, saya serahkan ke teman-teman ya. Jadi ini UK2 ya, sebentar. Ada di ISO. ISO, dokumen ISO, dokumen tingkat 122. Oke, kemudian HRG. Ini penilaian SOP, penilaian tahunan. Ini penilaian kinerja tahunan. Oke, kemudian ada yang saya akan buka di, kalau ini formnya saya ambil di dokumen tingkat 3, formnya HRGA di penilaian, form penilaian, penilaian kinerja. Oke, open, yes. Sama ada dokumen tingkat 2 punyanya MR, itu ada CAPA. Ini ada penetapan dan pemantauan sasaran. Nah, formatnya saya buka dulu. Dokumen tingkat 3-nya MR tentang form. Checklist pemantauan dokter hadir, berita acara, KPI. Nah, KPI. Oke, Oke ya teman-teman ya. Bentar. Ini sorry. Sorry. Oke, save as. Oke. Baik, teman-teman. Ini semua saya punya SOP-nya. Jadi nanti mungkin terserah teman-teman akan buatnya dari yang mana. Tapi ini adalah contoh yang kita buat. Jadi kalau kita bicara SOP, yang pertama itu adalah penilaian kinerja tahunan. Nah, ini penilaian kinerja tahunan. Di penilaian kinerja tahunan ini, ya, itu langsung ngebahas tentang apa? Tentang KPI. Ya, tentang KPI. Itu yang dibahas di penilaian kinerja tahunan. Penilaian kinerja tahunan itu performance appraisal, lebih ke soft kompetensi. Itu di penilaian kinerja tahunan. Tapi kalau kita bicara di sasaran mutu, oke, ada lagi, mana lagi di sini? Oke, penetapan. Oke, nah, ini adalah yang sasaran mutu. Nah, kalau sasaran mutu itu, dia bicaranya di result, di hasil kerja. Nah, formnya yang di mana? Formnya di sini. Ini adalah yang sasaran mutu, ada KPI. Ada KPI-nya apa, periodenya apa, sasarannya apa, realisasi tahun kemarin berapa, target yang tahun ini berapa, bobotnya berapa. Nah, ini format KPI. Ya, ini format KPI. Kalau kita lihat yang formatnya performance appraisal atau penilaian tahunan, itu di sini nih. Ya, ini di sini. Tentang integritas, proaktif, kerja tim, fokus pada pelanggan, efisien, dan lain sebagainya. Nah, ini. Ya, ini adalah terkait dengan soft kompetensi. Nah, terserah teman-teman dibuat bagaimana, gitu ya. Cuman tolong kalau kita bicara ini ada analisa, sebenarnya kalau kita bicara ini ada analisa tentang penilaian kinerja. Di dalam analisa itu tinggal ditarik aja sebenarnya bagaimana caranya menyusun SOP. Nanti tak carikan contohnya.
tinggal nanti bagaimana caranya nginput atau cara membuat analisanya tinggal diadopsi aja dari format dasarnya, tapi bentuknya atau modelnya tinggal disesuaikan. Contohnya kalau di situ adalah, sorry, saya buka contoh itu kayak gini. Oke, ayo portfolio. Portfolio manager ada di OK 13 coba. Nah, ini contoh nih. Contoh. Sorry, open. Oke, ini contoh. Jadi kalau caranya nyusun analisanya itu sebenarnya yang perlu disampaikan nanti kepada para trainee juga gitu ya, para peserta training, maka ada analisa dulu nih sebelum kita membuat yang namanya SOP. Nah, silahkan. Kalau caranya adalah SOP-nya kalau sudah jadi, tinggal beberapa poinnya aja masukin ke analisa. Itu sudah clear. Kalau buat kita di asesor, itu sudah oke. Artinya harus ada analisa dulu sebelum jadi SOP. Nah, ini sama. Nah, menentukan maksud dan tujuan, menentukan ruang lingkup, menetapkan dokumen, menentukan persyaratan promosi. Nah, ini ya. Oke, akhirnya jadi alur proses. Nah, selesai. Nanti tinggal halaman terakhir adalah ini tanda tangan. Misalnya di sini adalah kita buat desain layout. Oke, misalnya di sini ya. Oh, misalnya di sini. Anggaplah misalnya ini, terus saja dibuat oleh itu misalnya ini terus kemudian di sini ada di sini ada disetujui oleh, atau misalnya dibuat oleh, terus nanti di sini disetujui, tapi nggak usah, nggak apa-apa sih sebenarnya. Misalnya ya. Misalnya. Oke, saya coba file save as. Ini tak masukkan ke dalam OK2. Untuk portofolionya supervisor. Oh, saya malah sudah ada kayaknya di sini ini. Sudah ada ternyata untuk yang supervisor. Untuk ini sudah ada. Penyusunan SOP penilaian kinerja. Kita sudah buatin. Oke, sudah. Tinggal nanti diadopsi aja untuk analisanya. Oke ya. Baik. OK2 sudah, di sini ada SOP penilaian kinerja, penetapan, ada WE penilaian kinerja, oke sudah lengkap. Ya. Terus kemudian kita akan lanjut. Kita akan lanjut di sini. Setelah itu kita akan bicara di mengelola proses pemantauan terhadap pencapaian kinerja pekerja.
mengadministrasikan pengumpulan formulir pemantauan pencapaian kinerja, melakukan analisa kesenjangan, dan menyusun alternatif umpan balik. Teman-teman, mohon izin kalau misalnya nanti saya kecepatan, kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Oke. Siap. Ini mengadministrasikan pengumpulan formulir pemantauan pencapaian kinerja pekerja. Ada pemberitahuan program penilaian kinerja. Teman-teman, ini yang saya jadi ingat. Ini salah satu UK juga yang diujikan di kemarin, yang di level supervisor, manajemen talenta, manajemen karir dan talenta. Itu ada mengadministrasikan pengumpulan formulir pemantauan pencapaian kinerja pekerja. Ada pemberitahuan tentang periode pelaksanaan pemantauan serta tata cara. Ya, ada pemberitahuan program penilaian kinerja. Kemudian ada cara pengisian formulir pemantauan pencapaian kinerja pekerja pada unit kerja. Kemudian ada formulir pemantauan pencapaian kinerja pekerja diperiksa kelengkapannya sesuai dengan kebijakan pengelolaan kinerja. Formulir diadministrasikan sesuai dengan prosedur. Ini mengadministrasikan, ya, mengadministrasikan. Kemudian ada melakukan analisa kesenjangan, ya. Kemudian ada menyusun alternatif umpan balik. Teman-teman, supaya teman-teman nggak bingung, pilih salah satu aja ya, mau menggunakan PA atau KPI. Kebetulan kalau di saya ada 2, dan karena memang itu menjadi satu paket, jadi dua-duanya saya pakai. Cuman kalau teman-teman bilang, saya cuma penilaian tahunan aja, Pak Dwi, yang kompetensi aja, saya KPI aja, monggo, itu sih bebas. Karena yang di sini, yang di pencapaian kinerja pekerja ini, itu kadang-kadang banyak penilaian kinerja itu masih berupa soft kompetensi. Itu banyak. Disiplin, disiplin, terus kualitas hasil kerja, tapi nggak jelas juga, itu sifatnya masih sangat general gitu ya. Terus apalagi ya hal-hal kayak gitu, itu yang masih kadang loh, ini Pak KPI saya seperti ini loh, penilaian kinerja saya seperti ini, apa itu ya, masa disiplin, integritas, kejujuran, kemudian hal-hal kayak gitu, ya nggak nyalahin juga gitu kan, karena masih banyak yang itu dipakai di banyak organisasi. Nah, kalau di saya memang sudah spesifik mana yang masuk soft kompetensi, mana yang masuk hasil kerja, gitu. Oke, di sini ada mengadministrasikan pengumpulan formulir, ya, kemudian ada di sini melakukan analisa kesenjangan, kemudian di sini menyusun alternatif umpan balik. Saya coba buka contohnya, semoga juga sudah ada di sini. Sorry, tadi itu UK berapa ya? 13, sorry. UK 13. Ini UK 2 sebelumnya. Ya, ini UK 13. Teman-teman kenapa loncat-loncat? Karena saya sesuaikan fungsinya ya. Saya kelompokin misalnya ini tentang penilaian kinerja, ini tentang karir, ini tentang job desk dan lain sebagainya. Memang saya pisahkan sesuai dengan fungsinya supaya teman-teman paham runtutannya, nggak loncat-loncat nanti antar UK. Oke ya, 13. Kita coba lihat yang UK 13 untuk level supervisor. Semoga sih ada, semoga. Ternyata nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, saya mau pakai satu aja. Saya pakai satu aja untuk monitoring pengumpulan. Adalah di oke, saya mau coba buka. Oke. KPI. Sebenarnya ada di penurunan atau turunan. Oke, coba. KPI. Data realisasi KPI. Ini monitoring KPI. Monitoring KPI tim HR. Nah, kita pakai yang terakhir Agustus ya. Laporan monitoring KPI. Ya. Kemudian ini laporan KPI Agustus. Oke.
Kemudian ada KPI turunannya aku clear juga. Monitoringnya, oke. Saya pindahin dulu ke sini. Ini kita punya monitoring, teman-teman. Ini ada KPI monitoring. Nah, ini adalah monitoring. Ya, kalau kemudian di klausul ini disebutkan bahwa ada mengadministrasikan pengumpulan formulir pemantauan pencapaian kinerja pekerja. Nah, ini ada monitoringnya. Ya, ini ada pemberitahuan, kemudian ada cara pengisian formulir pemantauan pencapaian kinerja atau WI-nya. Saya carikan WI-nya dulu, nanti sebentar. Formulir penyesuaian kemudian di sini ada dekatnya dan pencapaian kinerja yang kerja dan disiapkan hasil kesenjangan. Hasil kesenjangan saya akan larikan ke CAPA. Oke, ini ada CAPA, ya, ada CAPA. Di sini ada KPI turunan. Oke, oh sorry, sudah masuk ternyata. Ada KPI turunan, CAPA HRGA. Saya mau cari yang KPI tim HRGA, monitoring tim. Di sini ada, saya ngambil yang bulan 7. Kayaknya ada yang kurang. Monitoring KPI tim. KPI turunan HRGA, monitoring. Copy record. CAPA. Oh, sudah masuk. Oke, teman-teman. Jadi kalau yang di KPI turunan, saya coba lihat, teman-teman. Kalau di kami, ini ada KPI-nya personal ya. Jadi kalau dari KPI manager yang kita sudah buat, ya, ini KPI supervisor PGA, ini KPI, seperti sesuai dengan format yang kita buat tadi, ada realisasi, target, dan sebagainya, ini persentase. Monitoringnya ada di sini. Nah, ini monitoring. Nah, ini monitoring di pencapaian bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan sebagainya ada monitoring, ya, monitoring. Nah, monitoring ini dikumpulin, ya, monitoring dikumpulin. Dikumpulinya muncul CAPA. Kalau di KPI-nya mereka ini saya CAPA-nya nggak tahu, nanti saya akan lihat lagi. Tapi kalau CAPA saya ada, ini ada CAPA. Sorry, ini tak pindahin dulu CAPA Juli ini. Udah nggak CAPA Juli ini. Nah, ini ada salah satu contoh CAPA-nya HSE Officer. Jadi ketika mereka tidak tercapai targetnya, maka mereka tulis di sini nih, ini target apa? Action plan yang mesti harus dibuat. Kalau kita kembalikan kepada melakukan analisanya sudah ada yang minus-minus tadi, yang ini, ya, yang minus-minus di sini, ini HRG contoh kalau itu adalah HSE. Saya coba lihatin yang HSE. Oke. Nah, ini monitoring KPI-nya HSE. Nah, ini ada yang minus nih ceritanya, masih belum capai misalnya. Ini masih 89, misalnya skor audit 5R, dia adalah 84%. Maka larinya di CAPA, kita lihat sebenarnya kalau di CAPA di sini 5R adalah targetnya 90 tapi aktualnya hanya 89 yang di bulan Juli. Maka dia punya analisanya di sini. Nah, itu adalah kita bicara CAPA. Jadi kalau diakomodir di sini, itu ada hasil analisis kesenjangan. Di sini kita buat alternatif solusi pemecahan masalah. Jadi sebenarnya sudah ada, kalau di situ ya sudah ada prosesnya. Kita melakukan yang dengan menggunakan formatnya adalah format di CAPA, Corrective and Preventive Action. Ada di sini nih. Ini corrective action-nya, ya. Ini corrective action. Oke, ini corrective action. Nah, ini adalah preventive action-nya. Oke. Nah, itu yang kita lakukan, teman-teman. Ya. Semoga ini memenuhi.
Kita hanya bicara KPI ya. Nah, nanti untuk analisa-analisa yang lain silahkan ditambahkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya kayak kereta api cepat Jakarta-Surabaya ceritanya. Wih, Aduh, anggrek. ternyata banyak yang sudah muncul akhirnya gitu ya. Sengaja saya tinggal aja biar ketemunya nanti di stasiun berikutnya saja gitu kan. Oke, ada pertanyaan monggo, silakan. Nih, kita masih 2 UK nih ceritanya. 2 UK aja udah ribetnya nggak karuan apalagi ya, gitu ya. Punten teman-teman ya, nanti harapan kita di bulan 11. Bulan 11 itu adalah bulan upgrading. Ya, bulan upgrading. Artinya di bulan 11 nanti ya, di bulan 11 itu karena mungkin sertifikasi, program sertifikasi kita sudah rada slow down karena memang masih banyak yang MSDM nasional sendiri juga masih belum mendapatkan, masih proses mendapatkan persetujuan. Nah, kemungkinan kan masih itu, jadi saya akan pakai, tadi sudah confirm dengan direktur, saya akan lakukan untuk pembenahan asesor, upgrading TUK, ya, sama persiapan relisensi. Pokoknya di November itu akan kita lakukan. Ya, teman-teman ya. Jadi akan lumayan banyak yang harus dikejar ya, yang harus dikejar itu banyak. Oke. Lanjut. Pokoknya saya ngebut aja pokoknya. Ya. Ini adalah di programnya. Sebentar, sudah masuk belum ke UK 13? Sudah masuk, siap. Ya, pokoknya. Ntar kalau yang nggak paham jangan tanya aja. Yang nggak ikut di sini, terus tiba-tiba sekarang lagi ada keperluan misalnya, terus belum jelas, ya nyun sewu, punten gitu ya. Ini aja kemungkinan nanti akan ada update lanjutan nih ceritanya. Karena kayaknya kalau harus ngejar sampai dengan sekian UK, kayaknya rada berat. Oke, kita ke mengelola proses perumusan indikator kinerja. Wih. Oke, ini kita juga rada bingung juga dengan urut-urutannya ya. Ini itu 059 itu mengelola proses pemantauan. Artinya indikator itu sudah ada, kemudian sedang dijalankan dan dipantau. Di sini munculnya mengelola proses perumusan indikator kinerja. Itu di 060. Makanya ini kenapa akhirnya jadi tumpang tindih itu di sini. Ya. Mengadministrasikan dokumen hasil evaluasi penilaian kinerja. Oh, ini lebih ke review kayaknya. Lebih ke review. Jadi sudah ada hasil evaluasi penilaian kinerja, ada pemeringkatan, dan ada rekomendasi akhir. Tapi kok judulnya ini ya? Kayak saya salah judul kayaknya. Saya salah judul. Ya, betul. Jadi itu salah judul. Saya salah judul. Okay. 060-nya benar, tapi judulnya belum berubah. Punten. Ya, harusnya mengelola proses evaluasi penilaian kinerja. Yes, evaluasi. Evaluasi penilaian kinerja. Good. Maaf. Kok saya rasanya ini dari UK yang sebelumnya, dari manajer itu yang 14, yang mengelola proses itu. Oke, thank you Mas Dari. Oke, teman-teman. Nah, ketika kita mengelola proses evaluasi penilaian kinerja, maka kita mengadministrasikan dokumen hasil evaluasi penilaian kinerja, totally. Kemudian merumuskan pemeringkatan hasil penilaian kinerja, dan merumuskan rekomendasi akhir penghargaan kinerja. Pemberitahuan tentang periode evaluasi penilaian kinerja serta tata cara pelaksanaan. Ada pemberitahuan tentang periode penilaian. Ada SOP. Ini kok kayak sama nih kayaknya nih. Saya salah lagi nih ceritanya. 60. Yes, saya salah. Saya salah. Yes, saya salah. Ini kalau sok sibuk itu ya kayak gini nih biasanya. Ya. Copy paste saja masih salah-salah. Oke. Level supervisor. SKKNI 10. Coba ini 060 itu bicaranya apa ya? Ctrl F 060.
Mengadministrasikan dokumen hasil penilaian kinerja. Kalian, teman-teman ya. Oke. Ini sudah merumuskan pemeringkatan. Oke. Coba. Kok rasanya sama? Pemberitahuan tentang periode sudah, cara pengisian formulir penilaian kinerja dijelaskan sesuai dengan prosedur standar formulir penilaian kinerja bekerja G. Kalau yang 059, GG saya salah yang ngopi 059. Pemantauan sudah. Oh, ini pemantauannya. Kalau yang ini sudah evaluasinya. Oke. Enggak. Ini evaluasinya. Kalau yang di sini adalah pemantauan. Ya, ini pemantauan pencapaiannya. Ini adalah evaluasi. Berarti ini sudah hasil akhir. Ya, ini sudah hasil akhir, teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah hasil akhir, maka dokumen yang saya ambil ini level UK 14. Karena punten saya masih belum nyiapin untuk masing-masing UK ya. Tapi ya minimal kita sambil belajar deh. Oh, masih kosong. Sekarang saya ngambil yang portofolionya itu yang tahun kemarin coba. Oke. Saya langsung fokus ke portofolio ya teman-teman ya. Nanti kalau masalah keilmuannya nanti kita garap di bulan 11. Ya. Banyak PR kita. Ya. ISO kompetensi KPI. HRI 2019, sorry. Oke, KPI. Oke, KPI top management, KPI sampai dengan Desember. Ini monitoring KPI Desember. Manager, tim. Monitoring KPI manager, tim. Saya coba ini aja lah, yang Desember. Oke. Rio Pandi. Oke. Oke. Ini kita ada di supervisor PGA, staf personalia. Ini semuanya sudah ada hasil akhirnya, teman-teman. Nah, ini sudah ada hasil akhirnya, rata-ratanya berapa dan lain sebagainya. Ya, tapi mungkin masih ada angka-angka yang masih diip ya secara rumus ya. Belum saya akumulasi ya, teman-teman. Belum saya akumulasi. Nanti tinggal ini sebagai contoh aja. Nah, setelah ini maka ada pemeringkatan. Pemeringkatannya apa? Nah, ini hasilnya berapa itu yang diperingkatkan. Siapa yang masuk level 1, 2, 3-nya. Oke. Ini Pom, jadi ada rekapitulasi hasil harusnya di sini nanti. Oh, ini bukan. Harusnya ada rekapitulasi hasil. Rekapitulasi hasil. Oke. Nah, ini yang kita masih belum punya ya, teman-teman ya. Saya masih belum ada. Jadi PGA, itu nanti kalau pencapaian KPI-nya per bulan, insert. Nah, nanti minta tolong teman-teman bisa bantulah. Misalnya bisa memberikan referensi aja lah. Ya, pencapaian KPI. Di sini ada Januari, Februari, misalnya. Dan Feb, maaf. Oke, sampai di sini ya. Nah, nanti di sini ada akhir di Desember. Hasil akhir. Oke. Sini apa? Nah, ini nanti diperingkatkan ya. Yang ini yang nanti akan dibuat peringkat. Saya coba ini aja dulu ya. Nah, ini nanti dibuat peringkat. Yes. Sebagai ini aja dulu, sebagai apa? Sebagai gambaran awal dulu, Deng. Nanti kita akan perbaiki. Tapi minimal ini yang dipakai di monitoringnya, sehingga ketemu pemeringkatan. Kita coba balik. Oke, mengadministrasikan.
Cara pengisian formulir penilaian kinerja itu nanti ada SOP, form, dan lain sebagainya. Cara pengisian formulir penilaian kinerja sesuai prosedur. Oke, cara pengisian. Saya akan buka WI. Kalau nggak salah WI-nya sudah ada di OK sebelumnya. Ada WI kah? Atau di 2 ada WI? Nah, ini ada WI. WI, ini ada WI. Kemudian ada formnya sudah clear. SOP-nya kalau mau di penilaian kinerja, penetapan. Ini akan masuk ke OK 14. Yes. Oke. Nah, udah. Ya, itu nanti dipakai. Clear. Merumuskan rekomendasi akhir, tinggal dibuatkan analisa saja rekomendasinya apa, mau financial atau mau pakai bonus atau tidak. Nah, supaya clear, saya balik juga. Kalau misalnya rumusan rekomendasi akhir terkait dengan financial dan non finansial, saya coba dokumennya bonus UK 16-nya manajer. Saya mau coba UK 16-nya manajer. UK 16-nya manajer. Oke, nah ini ada perhitungan bonusnya tim HRGA, skema bonus, sama surat keputusan bonus, kalau memang mau dipakai. Oke, saya pakai di, masuk ke supervisor, kemudian di sini ada UK 14. Nah, mungkin bisa dipakai sebagai dasar menentukan pemberian financial appraisal ya, financial reward-nya. Oke. Jadi contoh kalau tadi saya buka di financial reward, kalau di sini, nah ini contoh teman-teman. Nah, oke, nah ini kalau kita bicara ada rekapitulasi perhitungan bonus karena berbasis pada KPI sama performance appraisal. Ini sebagai contoh teman-teman, kalau yang sudah belajar di skema HR Manager, itu saya ada perhitungan tentang talent management. Nah, di dalam talent management itu mengkombinasikan antara KPI sama performance appraisal. Ketika dia di KPI sama performance appraisal dipadukan, maka muncullah poin yang bisa dipakai sebagai penentuan nilai bonusnya. Nah, ini yang dipakai. Nah, ini sebagai salah satu referensi ke teman-teman juga. Pokoknya hari ini kita bicaranya adalah referensi aja pokoknya. Nanti kalau mau dipakai tidak dipakai, nah monggo silahkan. Tergantung teman-teman mengolah datanya. Oke. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Banyak. Pak Dwi. Iya, Mas Agus. Ini tentang pemeringkatan dan evaluasi hasil penilaian kinerja atau hasil PA. Ini gini, dari sisi apa yang sudah diuraikan tadi bagus ya, lengkap dalam artian supervisor itu diharapkan ngerti seluk-beluknya, gambaran besarnya sampai how it works gitu loh. Rangkaiannya itu bagus ya. Nah, saya lihat dari sisi situasi nyata di pekerjaan gitu ya. Itu kayaknya gini, supervisor itu mungkin kewenangannya batasnya nggak sampai ke situ gitu loh. Misalnya pemeringkatan itu kan mungkin kalau untuk sectionnya sendiri, grupnya dia sendiri mungkin aja dia ngerti ya anak buahnya dapat berapa. Tapi kalau dengan grup atau departemen PGA berapa, grup lain berapa, itu kan apakah bukan kewenangan manajer dari sisi praktisnya loh, atau aplikasi di perusahaan. Itu satu. Terus kedua, aspek ini setelah ada hasil peringkat, misalnya rating 1 ada berapa orang, siapa saja misalnya gitu kan. Itu kan apalagi konversinya ke arah bonus atau penghargaan reward financial ya. Itu kan bukankah ada unsur konfidensialitasnya di mana mungkin hanya manajer atau bagian compensation benefit yang berhak tahu gitu loh. Itu aja. Jadi kalau untuk pengetahuan nih bagus sekali itu standar kompetensinya. Mas Agus bicara yang ini, sorry, saya tunjukin kok malah ini tapi ternyata belum saya share, nggak jelas juga. Yuk. Nah, yang ini atau yang ini? Iya, nah sorry, yang konversi penilaian reward-nya Pak? Yo ini. Enggak, gini, dua-duanya bisa dipakai. Ini kan sebagai referensi saja. Artinya ini kalau nanti Januari sampai akhir, sampai Desember misalnya, nah kan ada hasil akhir tuh. Nah, hasil akhirnya berapa itu dibuat peringkat. Nah, di sini ada bonus misalnya ya, atau persentase kenaikan upah. Ya silakan aja gitu kan.
persentase kenaikan upah. Oke. Boleh saja, Mas. Gini Pak Dwi, maksudnya dari sisi teori, pemahaman teori bagus itu loh, tidak ada masalah. Tapi nanti dalam kenyataannya job description-nya supervisor apakah sampai mereview ini gitu loh Pak? Mungkin juga bisa untuk ini wewenangnya manajer gitu loh, mereview GA dapat berapa, HSE berapa, DC berapa. I see. Nah, gitu loh. Mas, ketika kita bicara proses yang di 14, di mana dia mengelola proses evaluasi penilaian, maka boleh saja itu bukan pekerjaannya dia, tetapi dia mampu menjelaskan tentang itu. Oke. Itu Mas. Jadi kalau kita bicara satu UK ini, kesalahannya ada di mana? Apakah pada saat kita menetapkan, gitu ya, pada saat kita menetapkan itu menjadi bagian dari skema, itu yang salah, atau KKNI-nya yang salah? Ya, kita ini ketika menyusun skema, ada skema manajer. Nah, di dalam koridornya penentuan skema itu kemarin juga sempat kita bahas di Solo. Kita mau buat nih HRBP manager. HCM manager. Itu kita buat HCM manager. Nah, bicara HCM itu ternyata ya kita bicara HCM manager ya memang porsi-porsi manager yang kita ambil, tapi kadang-kadang kita CCC itu masa kerjanya manager, bukannya itu masih kerjanya supervisor. Itu terjadi perdebatan di kita. Mungkin, iya. Karena di organisasi mungkin yang lebih mapan itu sudah menjadi kerjaannya supervisor atau kabak, gitu ya. Di sisi yang lain itu sudah kerjanya manajer gitu loh. Bahkan ngitung lembur itu bisa jadi kerjaannya manajer loh, Mas. Iya. Praktik loh ya. Iya. Jadi, benar. Iya, nggak apa-apa sih, komen aja. Kita nggak bisa mengklasifikasikan dalam konteks yang sekarang, tapi minimal sebagai ini yang kita sudah perbaiki. Jadi saya sudah nyiapin 3 jabatan di luar MFDM nasional. Ya, di luar MFDM nasional itu ada HRBP manager, HRBP kabak, ya, HRBP kabak, section head, levelnya, sama HCM. Itu yang sementara ini ada di pikiran saya untuk kita buat. Saya sudah kemarin coba masukin ke masing-masing UK itu ke skema yang kira-kira di praktis itu kita ketemu itu pekerjaan-pekerjaan mereka. Nah, itu sudah 3. Oke, Pak. Thank you, Pak. Sami-sami Mas Agus, matur nuwun masukannya. Teman-teman yang lain monggo silakan. Ada? Ayo. Ini enggak komen itu karena memang sudah paham. Dear Pak Cak Dwi. Ya. Ya, Mbak. Saya masih menyambung dari yang disampaikan Pak Agus. Memang faktanya sih betul ya, di lapangan itu ketika performance appraisal akan berhenti di divisi apa sih namanya, recruitment atau training development lah, biasanya terpisah dari compensation and benefit. Nah, baru kemudian akan dari hasil PA. Kalau saya sih Pak, pemeringkatan saya tuh, saya memang prakteknya nggak pernah ada pemeringkatan kayak ranking gitu sih, enggak, cuman kategori. Jadi misalnya betul, kategori itu bagian pemeringkatan juga. Ya, begitu. Jadi outstanding misalnya udah paling tertinggi, mana sih yang A, B, C, D, E kan? Saya pakai singkatan OS ya, outstanding, kemudian exit expectation, above begitu. Average, gitu ya? Iya gitu. Nah, ada 5 peringkat. Itu pemeringkatan di tempat saya. Sholat dulu, ada Bapak. Sholat dulu. Nah, kemudian kalau untuk rekomendasi, barangkali kalau kita membaca dari deskripsi unitnya, ini kan memang, dan EK-nya ini rekomendasi, artinya kan rekomendasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pekerja dan kemampuan organisasi. Jadi betul yang disampaikan Pak Agus itu, fakta di lapangan memang jarang sekali supervisor itu akan membuat rekomendasi, bahkan mungkin yang membuat bukan yang ini yang habis ngerekap PA gitu, biasanya sudah lintas ke bagian payroll atau compensation and benefit gitu, dan sifatnya memang konfidensial gitu. Tapi kalau di tempat saya, alhamdulillah selama ini tuh kita transparan dari sisi ini Pak, kalau misalnya kamu yang PA-nya exit expectation, kamu PA-nya itu nanti
kenaikan gajinya itu adalah misalnya 10% gitu. Nah, itulah yang akan flat, semuanya sama. Kita merem. Dan itu kita transparan, semua karyawan bahkan bakalan tahu gitu, sehingga orang HRD-nya pun juga pasti akan tahu. Nah, barangkali kan yang namanya di elemen kompetensi ini berupa rekomendasi akhir penghargaan, kita bisa, mungkin ini sekalian sharing ya, apakah bisa berupa misalnya tidak perlu berupa angka pasti. Oh, naik gaji sekian persen misalnya. Oh, atau bonus sekian kali. Mungkin nggak, atau mungkin nggak harus gitu. Mungkin bisa rekomendasinya mendapatkan kenaikan gaji misalnya, atau ada bonus tapi kita nggak nambahin angka gitu loh Pak, maksudnya. Boleh. Apakah bisa gitu kan? Nah, kalau misalnya bisa, yang namanya supervisor itu kan memang ini dituntut untuk memberikan rekomendasi. Artinya kamu juga iso meletik iki nek PA nih. Kalau PA seperti itu layak dapat penghargaan apa kan gitu ya Pak ya. Nah, barangkali mungkin Pak Agus kita tengah-tengah ya antara kondisi praktek dengan tuntutan dari skema, kita bisa tetap tuliskan itu, cuman mungkin ya kalau kadang saya juga mikir gitu Pak, sama kayak pikiran Pak Agus, praktek iki yo nggak ada yang supervisor itu, tapi barangkali kita bisa tambahkan, tapi lebih sifatnya mungkin umum gitu. Teman-teman setuju ya? Loh, saya juga setuju, nggak ada yang salah. Di sini muncul financial dan non financial. Loh ya sumonggo. Nanti rekomendasinya mau berupa finansial, mau berupa non-finansial juga nggak ada masalah. Dikasih makan-makan, loh boleh. Atau malah mungkin nggak dapat kenaikan apa-apa, kan juga nggak apa-apa. Artinya, ketika kita bicara rekomendasi, bunyinya rekomendasi ya teman-teman ya. Isinya itu nggak peduli benar atau salah. Itulah kita sebagai seorang asesor, akhirnya meletakkan porsi kita sebagai seorang praktisi, kita masuk ke dalam dunia para asesi gitu ya. Contoh misalnya, kalau kita bicara dunia kampus, bicara mengenai financial dan non-financial, nggak bunyi. Kemarin misalnya kita bicara, ada nggak talent management? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Pak, kami itu kalau kepingin naik pangkat itu harus sekolah sendiri. Sekolah sendiri itu kami cuma minta surat izin. Kami mohon izin dari mereka, dari kampus gitu ya, dari rektorat maupun dari dekan gitu kan, dari fakultas. Dari situ muncul, kamu tak kasih surat izin belajar. Surat izin belajar itu apa? Kamu belajar, kamu nggak tak pecat, tapi kamu nggak tak potong, kamu tak potong gaji, misalnya gitu. Loh, itu yang dilakukan teman-teman. Jadi tolong sekarang yang kita pikirkan di sini adalah, sumonggo, saya kembalikan ke teman-teman ketika bicara financial dan non financial, rekomendasi punya apapun monggo. Ya, saya hanya mencontohkan apa yang ada di tempat saya. Kalaupun misalnya, boleh nggak kayak gini? Oh, boleh. Boleh nggak kayak gini? Oh, boleh. Sepanjang tulisannya rekomendasi. Gitu ya. Kalau di divisi payroll malah mungkin saya tadi kepikir ya udah saya ngambil aja portofolionya anak kompensasi, saya malah detail sekali Pak. Benar-benar sudah sampai hasil akhir gitu kan. Sampai dia dapatnya berapa kali kan memang ada. Cuman itu memang ini kan supervisornya ini kan memang dia ya Pak, mix juga ya antara di payroll juga dia masuk juga skemanya itu ya. Itu. Ya, nah, itu kita kepikir juga dia malah detail dapatnya berapa kali, terus ininya apa gitu, ada sebenarnya. Betul. Jadi kalau yang sekarang di SKKNI yang baru, ya kan, yang kemarin kita buat itu ada prosesnya jelas itu. Yang satu itu mengerjakan. Nanti ada yang mengerjakan, terus dia ada yang mengevaluasi. Itu yang ya, itu ada. Itu. HP lagi dicas sama Abi. Nanti mau dipakai buatan. Oke ya, teman-teman ya. Thank you. Mbak Maya. Memang kalau kita bicara dengan praktisi, ya ini kondisinya. Nah, jadi teman-teman yang lain, yang mungkin ini bisa jadi upaya untuk memperkaya referensi. Ya, memperkaya referensi. Ini balik lagi yang tak ceritain. Mbak siapa misalnya Pak Dir, Pak Ketua, bicara SOP. Loh, kudune SOP itu ada kotaknya, ada bulatnya, ada jajaran genjangnya, kan gitu kan, ada alurnya. Ketemu SOP yang narasi,
kudune itu bukan SOP, itu EWI. Judulnya apa di atas? SOP. Beres, selesai. Disahkan. Perusahaan tanda tangan. Jadi namanya jadi apa? Ya SOP. Isinya WI. Juga apa-apa, kita nggak peduli isi. Tapi itu adalah SOP. Nah, gitu ya teman-teman ya. Tapi thank you banget. Ini kita lebih kaya ya, lebih kaya. Untuk mempertajam nanti ketika kita mengakses, wah luar biasa. Ya. Pak Dwi boleh. Ye. Pak. Lanjut. Misalnya gini ya. Mungkin formnya kan berbeda ya dari yang dicontohkan Pak Dwi karena mungkin aplikasi di lapangan beda-beda, nggak apa-apa ya. Apa-apa. Terus tadi kan dicontohkan, yang penting judulnya. Seandainya ini untuk kan saya tuh juga menyimpulkan dari awal sampai kayaknya dua hari ini kayaknya berat banget, banyak banget yang harus disiapkan gitu ya. Karena kalau dituliskan yang harus disiapkan 1, 2, 3, 4, 5, nanti kita akan mencari sendiri gitu di tempat kami. Oh ini yang cocok ini. Jadi kita lebih ada guide-nya gitu. Sudah ada di materi? Yeah, ya. Di materi kan di masing-masing kan muncul nih ceritanya. Nah, ini kan ada nih. Ini apa? Portofolio sebelah kanan gitu, nggih. Nah, ini apa? Nah, itu. Ini apa? Memang saya tidak buatkan dalam bentuk Excel. Maksudnya jadi satu nggak ada ya? Ya. Jalur kepenak dhewe, Pak. Jadiin satu gitu. Jadi ini apa-apa ngono, Pak. Ya, nanti itu PR-nya Mas Agus biasanya gitu. Jadi Agus untuk saya itu Pak Jawi. Ya, Mas. Saya idung Bu Nurus Sawi. Oh, ngono ya. Seneng banget ya idam-idamnya, heran aku. Oke kancane. Terus aku juga nyebut gawe maneh ngono ya. Wis ninggal siji nakal sampe. Kari ngumpul ki doang aja kok angel. Wong wis tak kei contone portofolio wis tak paringi ya. Wis tak kei contoh nang done materi sudah ada. Iya, pokoknya harus gini-gini. Kebetulan saya kan ini ya masuk reviewer tim Remun di kampus gitu kan. Jadi tadi kayaknya ada. Cuma nek gak dikelompokke gitu kayaknya dicari apa aja ya. Makanya wis dikelompokke dhewe lah ya. Golek dhewe nanti. Ya nanti ini tak guide-nya tuh loh, Pak. Ini apa aja? Ini 1, 2, 3. Soalnya nyebar ya di kampus itu file-filenya. Artinya gini teman-teman, nanti yang tim belajar ini, monggo kita coba buat portofolionya dan nanti kita ada satu hari kita diskusi portofolio sebelum kita melakukan assessment. Pada saat ngisi APL 01, APL 02, kita ngobrol aja nanti. Memenuhi apa enggak, gitu aja, beres ya. Supaya apa? Supaya ya kita bisa lebih meyakinkan aja. Oh ini benar apa salah, ini benar apa salah. Jadi pada saat uji aja. Gitu. Mohon ini Pak, berbagi ya. Kalau saya Ibu Bu Nurus tadi kan menyampaikan untuk di list ya. Kalau pengalaman saya Ibu, ketika kita list hanya melihat judul portofolio, nanti pada saat kita menyusun sebenarnya kita bakalan balik ngelihat materi. Ya. Apa sih yang dituntut? Kalau cuma judul aja tuh, ya kalau isinya nanti seperti yang disyaratkan di dalam UK begitu. Jadi kalau menurut saya itu yang disampaikan oleh Cak Dwi itu malah enak banget itu udahan. Jadi di kiri itu tuntutan dari UK atau EK-nya, di kanan kan portofolionya. Karena tadi saya sudah sempat ngebuka yang staff. Gitu kan ya, staff saya sudah buka, saya screening aja. Apa sih yang diminta? Oh, SOP udah saya punya lah. Terus terus apa sih portofolio yang diminta ini? Oke, portofolio tentang misalnya apa sih PA kayaknya juga ada nggak ya, saya lupa lah. Itu rekrutmen tentang database, validasi misalnya gitu kan, validasi. Nah seperti itu. Oke, nanti saya akan screenshot HRIS karena saya pakai sistem, di situ tertulis ini sistem dan manual. Kadang kita harus berpikir ini maksudnya apa. Kayak tadi yang disampaikan Pak Agus tadi, kayak supervisor harus ada nih dia mau dikasih penghargaan apa. Setelah kita melihat di UK-nya sebenarnya bukan yang menentukan supervisor, tapi sebuah rekomendasi. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya akan lebih enak kalau kita tuh bisa baca UK dan portofolionya jajaran itu sudah enak sekali kalau menurut saya Bu Nurus. Daripada cuma list, nanti endingnya kalau nyusun pasti bakalan buka.
UK-nya lagi gitu. Itu sharing saya, Ibu Nurus. Ya, thank you Mbak Maya, Mbak Nurus, Mas Agus. Cuman gini teman-teman, supervisorku tak latih membuat rekomendasi. Tak latih membuat rekomendasi, khususnya buat timnya dia. Kenapa? Nah itu aja. Itu buat saya, kalaupun misalnya tinggal diformalkan, ya udah, buat aja rekomendasinya dalam bentuk PowerPoint, kamu tanda tangani sebagai bentuk yang membuat, dibuat oleh, selesai. Karena yang saya biasakan adalah setiap tim saya yang datang, ketika dia punya problem, maka saya bilang, so alternatifmu apa? Jangan kamu datang ke sini, kamu hanya kamu menyampaikan masalah, tapi kamu nggak punya alternatif. Setiap kamu datang ke atasan, minimal kamu punya alternatif. Bener, salah. Minimal kamu punya alternatif. Kan itu yang saya latih ke mereka. Ya. Oke, thank you. Lanjut. Oke. Aduh, ini saya kasihan Mbak Wit aja. Selisih 2 jam loh di situ itu. Masih melek, Mas, tenang. Oke, teman-teman. Dengan anteng. Luar biasa nih kakak saya satu ini. Ya, industrial relation ya. Kita bicara industrial relation di sini adalah hubungan kerja gitu ya. Ini contoh ini hanya semacam semacam satu knowledge tambahan saja ya. Apa itu hubungan kerja, apa itu hubungan industrial, fungsi pemerintah, apa organisasinya. Kita mau lanjut aja deh, ada norma kerja, ada syarat kerja, syarat dasar kerja dan lain sebagainya. Kita langsung melaksanakan pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Teman-teman, melakukan analisis kesenjangan antara hak normatif pekerja secara hukum dan praktek yang terjadi di organisasi. Jadi ketentuan yang berkaitan dengan perundangan itu dikumpulkan. Ketentuannya apa? Hak normatif pekerja diidentifikasi. Kemudian kita bicara informasi tentang penyebab terjadinya keluhan dan perselisihan hak dikumpulkan. Apa aja yang dari sana? Contoh kemarin tuh cerita yang masih segar dalam ingatan nih ceritanya. Kemarin di Bangka Belitung. Wow, mereka punya nih, karena dia skemanya manajemen karir dan talenta, ada nih analisis kesenjangan antara hak normatif pekerja secara hukum dan praktek yang terjadi di organisasi. Mereka bilang, oh kami sudah sesuai semua kok. Kami sudah sesuai semua kok. Oke, kenapa? Karena semuanya sudah ada dasarnya dari Kemenpan RB terkait dengan aturan main yang diberlakukan. Ya kan? Pegawai negeri gitu kan, kadang-kadang mereka apakah ngikutin UMK misalnya gitu. Enggak ada, mereka nggak ngikutin UMK. Saya tanya, bubble berapa ya UMK-nya? 3, something lah. Terus di situ, grade 1, berapa nilainya? 2,2 kalau nggak salah. 2,1 atau 2,2. Sekitar segitu. Itu sesuai nggak dengan UMK? Ya iya Pak, ya belum sesuai. Terus, nah, kata Mas Salamun, kira-kira nih, kalau terjadi, apa yang akan Anda lakukan? Ya kami akan protes Pak. Emang berani protes rektor? Enggak sih Pak, karena kalau saya protes rektor, maka mungkin saya yang kemudian di akhir tahun kontrak saya nggak diperpanjang. Itu yang terjadi. Nah ini teman-teman, ini kalau terjadi kemarin aja di Babel. Ini bisa terjadi di beberapa, katakanlah di beberapa kampus negeri misalnya yang ada PNS-nya misalnya, bisa berubah, bisa beda. Nah, terkait runtutan tingkatannya, siapa yang ngatur? Kemenpan RB, kan gitu. Dari satu turun dari fakultas, dasarnya dari sana, kemudian dibuat oleh rektor, turun ke fakultas, disosialisasikan ke setiap bagian, nah itu yang terjadi. Jadi di sini teman-teman ada PPPKB Undang-Undang 13, silahkan dikaji apa saja yang ada dalam organisasi itu yang memungkinkan terjadi perselisihan. Ya, atau yang tidak kesesuaian dengan normatif. Oke. Kemudian di sini alternatif solusinya. Apa kira-kira alternatif solusinya? Ya, itu yang untuk di UK 4. K4 ya, K4. Kemudian di sini ada pengembangan organisasi. Oke, sebelum ke pengembangan organisasi, UK 4 mungkin saya bisa wakili dengan UK 19-nya HR Manager. UK 19-nya level manager. Di situ ada norma. Mungkin itu bisa dipakai sedikit acuan ya, teman-teman ya. Nah, ini ada merencanakan kesenjangan HI. Ini punyanya hubungan industrial sebenarnya. Tapi ternyata kalau
di mana? Di ini bisa dipakai. Ini yang 4. Oke. Nah, oke ya, di sini ya. Ada merencanakan, di sini ada PP dasarnya, ada proposal mengikuti BPJS Kesehatan, ada struktur dan skala upah, dan lain sebagainya. Nah, di merencanakan ini, teman-teman, saya buka. Nah, di sini ada instrumen ini, ada kesesuaian. Saya anggap aja di sini adalah sisanya gini. Pakai instrumen tetap. Nah, ini kesenjangannya apa? Nah, kira-kira upaya perbaikannya apa dan perangkatnya apa? Mungkin ini bisa dipakai sebagai acuan. Gambarnya. Dalam Screen-nya belum keluar ya? Astagfirullahaladzim. Sorry. Masih jet lag. Jet lag kok toko bubble loh jet lag ini. Ceritanya. Yo. Yo nek toko Makassar gitu ke sini jet lag boleh. Selisih 2 jam. Bubble nang kene podo jame jet lag. Ya terus. Ini ya, teman-teman ya. Nah, ini instrumennya apa? Silakan. Nah, ini kan ada kesenjangan nih. Ini potensi yang ada. Potensi misalnya nih. Potensi perselisihan. Oke, misalnya gitu ya. Upaya perbaikannya apa? Perangkatnya apa? Nah, ini boleh dipilih 1, 2, 3 boleh. Ya, boleh. Terkait dengan di UK di sini, itu menentukannya adalah ya udah kita lihat ini ketentuan berkaitan hak normatif pekerja diidentifikasi. Informasi tentang penyebab terjadinya keluhan dan perselisihan dikumpulkan. Apa saja? Misalnya ada 1, ya boleh cuma 1. Gitu kan? Ya. Oke. Seperti itu. Oke, sudah. Contoh untuk 14. Clear. Lanjut, pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi. Ini sudah 2023. Ya wes. Target kita kan sampai jam 4 pagi kan? Teman-teman, ada concern di model komprehensif diagnosa organisasi. Ada bicara strategi, ada bicara struktur, ada culture, ada people, ada sistem. Sebenarnya ini kalau di-deploy lebih dalam, itu ada kuesioner-kuesionernya yang lebih detail. Kalau ini itu cuman kuesioner-kuesioner yang sifatnya mewakili saja, ya. Karena sebenarnya ada yang lebih detail, di situ. Strategi, sistem, dan lain sebagainya. Oke. Baru setelah itu akan muncul kesimpulan ceritanya. Dari analisa ini, kalau dipoinkan, mana yang kira-kira poinnya masih, anggaplah kalau kita buat misalnya nih, ada poin misalnya yang kurang tuh merah, yang cukup itu kuning, yang hijau itu yang bagus, misalnya gitu ya. Ternyata ketika bicara struktur people culture ini, misalnya ada yang merah di mana, merah di strategi misalnya, ya sudah, berarti strateginya perlu diperbaiki. Atau kuning di sistem, ya kuning sistem mesti diperbaiki sebelum nyampe ke hijau. Nah, apakah strategi yang disusun telah mengacu pada dinamika lingkungan pasar dan peningkatan proses bisnis kunci, gitu ya? Belum. Nah, oke. Belumnya itu bagaimana? Didetilkan lagi nih ceritanya. Jelaskan. Contohnya apa? Inilah pertanyaan untuk diagnosa. Ya, teman-teman ya. Ini diagnosa itu cukup penting. Ya, diagnosa untuk cukup penting untuk kita bicara di ini. Ya. Oke, ini ada efektivitas organisasi dan pengelolaan SDM. Ini akhirnya kita mengembangkan struktur. Mengembangkan struktur itu apa? Ketika kita bicara proses bisnis, akhirnya kita buat nih proses bisnisnya apa. Nanti kalau kita ada waktu tertentu, kita akan bahas mengenai OD itu bagaimana. Banyak ya PR-nya. Oke, mengembangkan struktur, dan di sini ada struktur organisasinya akan muncul. Jadi dari proses bisnis, teman-teman, dari proses bisnis yang ada, itu akan memunculkan struktur-struktur apa yang dibutuhkan. Oke, nah ini yang maksud bisnis proses. Ya, dari input ada proses, ada output, itu bisnis proses. Kalau kita bicara ada mapping, kita sekarang misalnya nih, mau bisnis apa? Jualan bakso. Oke, bicara jualan bakso. Prosesnya bagaimana? Prosesnya itu ya golek tempat dulu, Cak. Oke, siap, golek tempat. Oke, anggap itu selesai. Dan apa lagi? Ya kalau intinya sih kita akan belanja bahan baku, terus kemudian nanti masak, jualan, dapat keuntungan atau dapat profit. Nah, itu yang inti, Cak. Oke, yang nggak inti apa? Ya mungkin ada yang promosi, Cak, atau kita buat apa lagi. Nah, akhirnya dari situ akan muncul jabatan-jabatan apa yang akan dibuat dalam struktur organisasi. Itu, teman-teman. Nah,
lebih clear lagi, wah ini lebih rempong lagi nih ceritanya nih. Teman-teman kampus yang lagi ngajar tentang OD, ini perlu minta tolong supaya dikembalikan kepada dunia nyatanya untuk membuat contoh-contoh, karena kalau tidak dikembalikan ke dunia nyata, jangankan mereka yang masih belajaran atau masih di kampus gitu ya, kita aja yang sudah praktisi, terkadang masih bingung melihatnya. Karena balik lagi, bicara struktur organisasi, bicara desain, maka kita bicara bisnis strategi. Kan gitu ya. Bicara bisnis strategi, di sini ada bisnis proses manajemen nih, di sini nih. Bisnis proses manajemen. Oke. Nah, dari bisnis proses manajemen itu, dibuatlah job analysis. Ada job analysis dulu. Sebelum jadi apa? Di bisnis proses dulu, muncullah organisasi dulu nih, struktur organisasinya. Jabatan-jabatan apa saja yang dibutuhkan. Baru muncul job design. Nah, kita akan analisa jabatan, muncul job desk. Muncul job EVA, muncul job grade. Nah, ini di sini nih. Ada strategi organisasi, ada career and succession strategic, ada knowledge management. Ayo, kapan bicara workforce planning, bicara organization management, bicara karir, bicara personal administration, rewarding system, CNP, dan sebagainya. Wah, banyak pokoknya. Pokoknya kalau gabung karo MPSDN, karo Mas Yoyo, gitu, pokoknya pinter lah. Asesori pinter, traineri pinter, alhamdulillah, bismillah pokoknya. Ya, teman-teman ya, belajar bareng. Oke, ada bisnis proses yang high level, di mana high level itu hanya menggambarkan proses intinya saja. Ya, biasanya teman-teman yang sudah tergabung atau sudah pernah menyusun ISO, ini sudah bukan menjadi sesuatu yang asing. Ya, ada yang low level. Low level itu sampai jenis proses detailnya. Ya, di sini sampai ada muncul RACI, Accountable, Responsible, Consulted, Involved. Sampai di sini. Oke, ya. Kemudian di sini ada proses mapnya. Kalau low level itu lebih ke spesifik di departemen tertentu atau di bagian tertentu. Itu low level. Kalau yang high level itu lebih ke proses gedenya, proses intinya. Departemen apa ngerjain apa, departemen apa ngerjain apa. Gitu. Oke. Ada swim lane. Itu gabungan. Ya. Swim lane itu gabungan. Nih. Ya. Tuh. Ini secara proses di masing-masing di masing-masing bagian, tapi ini di proses itu melibatkan beberapa bagian. Nah, itu swim lane, ya. Oke. SIPOK. Supplier, input, proses, step, output, dan sebagainya. Gimana caranya? Terus nanti ada proses mapnya SIPOK seperti ini. Supplier, input, proses, output, dokumen. Customer, ini purchase information, create information, sampai dengan jadi sales. Tak kasih contoh yang lebih detail yang sekarang saya lagi punya project juga, sudah kita buat, prosesnya sudah selesai. Membuat SIPOK untuk seluruh proses. Perusahaannya itu perusahaan cleaning service. Kita bicara perusahaan cleaning service. Berapa aktivitas? Sekitar 1.100 berapa aktivitas gitu ya. Coba tak lihatin lagi. Kira-kira aktivitasnya apa? Oke, coba ya kita lihat ya. Kita coba. Nah ini teman-teman, ini SIPOK. Jadi mulai marketing, ini SOP, input dokumennya ada di SOP dan sebagainya. Ini mulai penerimaan order, ada penggunaan database, ada database existing, database baru, gitu ya, dibagi ya dia ya. Nanti database existing dibagi database existing yang sudah menjadi klien, database existing yang belum menjadi klien. Untuk yang sudah menjadi klien, apa saja langkah-langkah yang kita lakukan. Ini bobotnya berapa, ini outputnya apa, targetnya apa. Itu sampai ke kanan ada customer, ada proses owner, ini account siapa yang accountable. Kemudian siapa yang, nih kalau accountable ini saya buka lagi di sini, ada banyak jabatan. Oh, ini ada jabatan di sini, berarti siapa yang responsible. Ya, accountable siapa yang responsible. Nanti siapa yang inform, siapa yang consulted, itu kita tambahin lagi. Resikonya, resiko finance, resiko aset, lingkungan orang. Kalau resikonya cuma satu, maka mungkin dia tidak menjadi kritis. Tapi kalau 2, 3, misalnya 3 dan 4,
maka dia bisa menjadi kritis. Maka untuk itu diperlukan yang namanya risk register atau antisipasi resiko. Nah, seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Sorry. Nah, ini bisnis prosesnya. Sampai berapa? Sampai banyak. Sampai di bawah. Ini masing-masing departemen sudah terbagi. Ada logistik, HR, purchasing, dan lain sebagainya. Ini lumayan ini ngerjainnya, teman-teman. Ya. Nah, ini proyek yang kita lakukan untuk membuat bisnis proses. Akhirnya apa? Kalau nanti kita balikin di sini ada raci. Di sini ada raci nih. Ini ada raci. Ternyata ini belum lengkap ya. Yang lengkap masih belum di sini. Yang raci di sini itu ada I, ada C, ada. Ternyata di sekian banyak ini ada jabatan yang tidak punya pekerjaan. Accountable juga enggak, inform consulted responsible juga enggak, maka jabatan itu harusnya ditiadakan. Atau dia cuma punya satu dari sekian ratus atau sekian ribu pekerjaan, ternyata dia hanya satu. Alangkah baiknya kalau satu itu dihilangkan jabatan itu, dipindahkan ke yang lain yang mungkin masih relevan. Wah, ini teman-teman. Ya, biar tak tambahin, biar pusing sama-sama kita hari ini. Oke. Taunya racian, Cak. Tahu racian, setuju. Saya pakai konsultan nih, Cak. Cak, coba balik ke UK, bisa nggak? Balik ke UK, lanjut. Ya, ininya apa sih persyaratannya? Persyaratannya kita lihat, memang turun tak buka memang persyaratannya itu. Kalau kita bicara job ini dulu, ya. Sengaja, setelah itu kita bicara job desk. Nah, persyaratannya jadi satu dia. Menyusun uraian jabatan. Teman-teman, kenapa tadi saya buat di situ? Sebenarnya larinya ke uraian jabatan, tapi saya larinya ke uraian jabatan. Saya perlu kasih tahu ke teman-teman sebelum ada uraian jabatan itu ada job design. Kan aku senang nambahin post gitu. Masa sing aku ini supervisor apa bikin OD? Saya pikir. Tapi ada loh nanti di level kabak sih, supervisor sih enggak. Kalau di kan kabak jauh kan ini. Tapi kan kalau kita mengacu SKKNI yang lama itu kan supervisor tuh mewakili kabak. Oh gitu. Yang sekarang supervisor sekarang cuma 5 UK. Benar. Ini uraian jabatan ya. Yes. Oke. Job desk gitu ya. Menyusun uraian jabatan. Aku sengaja buat pusing dulu. Bicaranya OD dulu wae. Ujung-ujungnya apa sih? Iyalah gawe job desk. Tapi kalau kita paham itu yang saya tanyain tadi, Cak. Ya. Ini ngapain toh? Endingnya ngapain? Sengaja wis baca proses ini. Ilmunya tinggi nih, Cak. Bapak biarin. Kalian saya ajak terbang setingginya. Setinggi-tingginya pokoknya. Cak. Saya dulu pernah bikin raci itu pakai konsultan luar loh, Cak. Ya, ini juga luar gitu ini ya? Pak Dery. Luar gitu kota ya? nih. Luar kota. Untuk asesor dan trenernya MPSDM nggak perlu luar, ya. Sudah terbukti loh, Mas Dery. Ya, sudah terbukti loh, Mas Dery. Seorang Diana itu ketika habis diakses kemarin sama Mas Eko, sudah dinyatakan kompeten. Big Boss-nya itu langsung ngobrol sama dia yang sebelumnya belum pernah ngobrol karena Big Boss-nya ada di Jakarta. Di Kalimantan itu anaknya. Dia diajak ngobrolnya apa? Kira-kira perusahaan ini mau diapain? Oke. Ternyata ya sudah, konsultan itu dilepas, dikerjakan sendiri. Terus kemudian Gloria itu yang diakses sama Mbak Heni. Iya. Belajar balance scorecard 2 tahun sama eksternal, itu mereka itu masih nggak paham. Baru kemarin ketika kita belajar di proses sertifikasi, baru ngerti. Baru ngerti itu. Yang sebelumnya dia nggak ngerti ini, posisi. Nah, baru ngerti itu di sana. Scorecard itu berat itu. Berat itu. Jarang Mas orang Adi, develop sendiri. Mas Adi Heriawan, itu ya, Mas Adi, itu target Oktober ini, balance scorecard-nya sudah jadi. Berbasis belajar sertifikasi. Itu loh, sing tak kepingin itu teman-teman asesor nggak boleh ketinggalan di sini. Salut. Ya, harus semuanya gitu ya. Mantap. Oke, teman-teman, kalau kita bicara job desk, ini ada job analysis. Ingat ya, job analysis. Kalau saya pakai karena saya menggunakan HI, ya, job analysis adalah proses untuk menggabungkan tiga tahapan job analysis dalam gathering of information, analyzing and organizing the job information, sama presentation of the information.
gitu ya. Jadi kita gabungkan informasi, analisa, dan organize dari semua informasinya, kemudian kita jadikan sebuah informasi job desk. Ya, oke. Prinsip dasar job desk. Nah, bukan shopping list. Teman-teman kadang-kadang kalau membuat job desk itu kan shopping list ya. Kerjaannya OB itu apa? Nyapu, ngepel, bersihin meja, disuruh buat kopi, disuruh beli makan siang. Pokoknya shopping list lah. Sehingga kita nggak tahu kinerjanya dia itu targetnya apa. KPI-nya apa akhirnya muncul ya. Oke. Aktor dari job analysis itu adalah superior, job holder, sama job analis. Biasanya job analis itu HRD. Nah, kalau job analis itu menggunakan eksternal, nah berarti HRD-nya perlu di-upgrade. Ya. Ada peran job desk, itu bla bla bla, formatnya apa, seperti itu ya. Nah, kemudian muncul job position. Oke. Nah, ini contohnya aja saya sampaikan ya teman-teman ya, contohnya ya, biar nanti clear. Menyusun uraian jabatan di sini adalah mempersiapkan data atau sumber informasi tentang struktur dan proses bisnis organisasi. Maka untuk elemen 1 ada struktur organisasi, ada proses bisnis. Kenapa ini tadi saya menyinggung tentang OD? Karena ini dibutuhkan. Ya, kenapa tadi saya nyinggung? Ayolah, cuman job desk toh. Jangan salah. K1-nya apa? Ada data sumber informasi tentang struktur dan proses bisnis. Kalau kita nggak paham di proses bisnis yang tadi saya sampaikan, maka kita cuma sekedar teplok apa ya, ceplok endok guys pokoknya. Wis tak kayak gini gitu ya, asal taruh sini, clear. Itu kenapa tadi saya nyinggung tentang OD. Oke. Misi Pak Dwi. Soalnya yang bikin MUK kemarin berasa nggak ada OD-nya gitu loh, Cak Dwi. Ya akhirnya kan sekarang yang UK sekarang ya, UK yang sekarang ini, SKKNI yang sekarang itu OD itu 1 sampai 9. Full OD. Itu aja aku masih bingung mikir, materi ini ya aku materi ajar ya. Itu yang saya kira bingung ya. Aduh. Iya. Ya, Mas Agus. Agus masuk. Nanya ini Pak, struktur organisasi proses bisnis itu sebagai portfolio itu diminta itu untuk high level, katakan level perusahaan gitu, ataukah boleh dicontohkan untuk suatu unit kerja tertentu yang ya lumayan kecil gitu. Intinya kan pertanyaannya muncul kan? Kalau tadi saya bilang ada high level, ada low level, maka saya bicara kita mau low level atau high level, nggak ada masalah. Kan gitu. Baik. Makanya kenapa tadi saya itu munculin OD itu ya supaya teman-teman dapat ininya, dapat linknya, dapat runtutannya, gitu ya. Oke, emang kalau kita belajar harus ajak terbang tinggi supaya kalian tahu masalahnya di mana. Ternyata masalahnya apa? Masalahnya, waduh, ternyata banyak yang belum kita tahu. Oke. Terbuktilah konsultan luar kok. Ya, ojo nggak ada ke konsultan luar, nanti HRBP-nya nggak jalan. Human capital-nya nanti nggak jalan. Luar kota. Oke, siap. Mas Agus ya, clear ya Mas Agus ya. Mau struktur organisasi proses bisnisnya yang, nah, SOP itu ada alur proses itu proses bisnis loh ya. Yep. Itu loh ya. Itu, jadi itu boleh dipakai, boleh. Nah, di situ muncul jabatan apa saja yang mengerjakan. Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Nah, itu ya. Nanti kan ada job desk-nya di situ. Yep, thank you. Oke. Nah, ada analisa jabatan, informasinya dan sebagainya, dan dikaji berdasarkan metodologi analisa jabatan. Ada menetapkan uraian jabatan. Nah, akhirnya muncullah yang namanya job desk. Oke, ada yang namanya job desk. Tak contohi kayak ini. Muga-muga ono contoh nih. Ini yang 5. Level supervisor, UK 5. Bismillah. Yes. Teman-teman, ada di sini ada proses besar, whole prosesnya. Ini adalah bisnis proses yang saya punya. Kalau teman-teman ada di ISO, biasanya ini tinggal ceplok dari ISO. Nah, ini jangan ini Pak Cak Dwi itu buatnya dari mana? Ada di OD. Nanti kalau mau belajar lagi, belajar bulan 11 kita akan belajar. Aduh, tak buat kalian nggak bisa tidur aja pokoknya. Wis, waduh sinau nih.
Kode pinter ya. Yo. Nah, ini adalah whole process yang gede. Mau yang kecil-kecil? Ini Pak Dery buka jasa konsultasi bagi yang membutuhkan nih, pembuatan. ada penerimaan order, ada perencanaan produksi, ada persiapan dan Oke, kalau mau yang kecil-kecil. Oke. Ini ada kecil-kecilnya ada di bawah. Oke, terus apalagi UK5. Dari situ anggap ya, ini ada bisnis proses yang detail juga ada. Ini bisnis proses detail. Pokoknya kalian belajar itu tak kasih semua pokoknya ya. Pokoknya selama kalian mau belajar aja tak kasih gitu loh ya. Itu. Yuk. Nah, ini yang tadi itu dari situ kita buatin yang detail nih, rinci-rincinya. Oke. Terus di sini ada analisa dan penilaian jabatan. Nah, teman-teman. Pusing, yuk. Ini adalah analisa dan penilaian jabatan. Oke. Ini materinya konsultan saya. Ini materinya aku sebagai konsultan tuh kalau buat analisa jabatan itu ya ini loh. Teman-teman tuh sudah tak kasih banyak. Ya. Uraian tugas dan tanggung jawab. Ini tugas khususnya apa? Oh, ini yang dilakukan oleh siapa? Saya waktu ada project itu, saya hire siapa? Saya hire mahasiswa yang tugas akhir. Tak hire di dia, kemudian tak mintain, tak suruh buatin ini, tak suruh mentelengi setiap pekerjaan yang ada di lapangan. Perjabatan dilihat. Berbasis apa? Berbasis bisnis proses. Wah, dari sini semua, ya. Dari sini kepemimpinan dan sebagainya, analisa, bla bla bla. Oke, akhirnya muncul apa? Kita munculkan yang namanya job desk. Ini adalah form job desk. Ya. Keren, Cak, yang tadi saya belum pernah punya. Tahu-tahu udah ada job desk kalau tempat saya, Cak. Kebanyakan itu, Mbak. Ya. Sehingga apa? OD nggak pernah jalan. Job desk itu. OD saya gini, Cak, kalau di tempat saya OD-nya jalan untuk ini, Pak, review organisasi. Jadi dengan yang existing tadi yang tadi Bapak bilang misalnya ada posisi yang dia nggak ada pekerjaan. Jadi memang kita lakukan namanya tuh job review sama people review. Jadi job review dulu satu persatu pekerjaan tuh dikasih list pertanyaan. Apakah pekerjaan ini bisa digabungkan dengan fungsi yang lain? Terus apakah pekerjaan ini ada sekian pertanyaan. Nah, nanti endingnya larinya adalah tadi Pak bisa menghapuskan salah satu posisi jabatan. Oh nggak perlu, mungkin sih bisa digabungkan kayak gitu. Yes. Habis job review kita ke people review. Yes. Terus orangnya kan kotaknya dulu kan, baru orangnya. Yes. Nah orangnya ini dianalisa satu persatu. Yes. Itu karena kan akhirnya dari yang awalnya satu posisi mungkin 2 orang mungkin hanya butuh 1. Nah 1 ini siapa yang dipilih? Gitu. Jadi OD-nya yang tempat saya ya Cak ya, nggak tahu tempat yang lain. Itu jalannya lebih ke situ, bukan kalau ke job desk itu kayak udah turun dari langit aja udah ada gitu ya. Sebenarnya itu Mbak. Sebenarnya nggak jauh beda. Dan job review itu bagian dari job analysis. Iya betul. Cuman masalahnya hasil akhirnya kami bukan di uraian jabatan, hasil akhirnya lebih ke review organisasi secara umum itu. Iya, jadi efektivitas organisasi. Ya tapi kan kudune nyambung sama rincian pekerjaan. Itu jabatan efektif apa enggak itu kan karena rincian pekerjaannya. Betul. Jadi rincian pekerjaannya dianggapnya sudah ada, Cak. Nah, itu amanah saya loh. Dianggap sudah ada. Nah, apakah rincian pekerjaan itu sudah efektif atau masih efektif? Itu yang kan nggak pernah dikaji toh. Iya. Nah, PR-nya dengan project 2021 itu di perusahaan tuh, review organisasi, review job desk. Gitu. Guyu. Aduh. Oke, teman-teman. Aku salah. Dimarahin Mas Dery aku ada tulisannya itu hasil raya. Padahal yang lain-lain juga ada hasil rayanya. Yang penting nanti di-sharing aja lah, Cak, ini, Cak. Oke, teman-teman. Ini jangan ketawa. Saya nunggu yang file sebelum ini tadi, itu tertarik saya. Apa?
Yang analisis jabatannya itu. Oke, anajab. Itu yang lebih tertarik lagi kalau itu kaitannya dengan struktur skala upah. Saya bikin juga sebenarnya struktur skala upah pakai yang dari pemerintah itu. Jadi tentang, tapi lebih ke scoring kalau itu Pak, tanggung jawabnya berapa. Kan scoring. Iya, kalau grading, larinya ke grading, ya scoring. Ya. Gitu. Enggak, kalau yang file yang sebelum ini tadi kan, yang jenengan minta anak kirim. TA tadi loh, tugas akhir tadi loh, Kak. Tak kirim. Wes, apa sih enggak kan Mbak Maya tak kirim. Wes, yo. Mantap. Oke ya, teman-teman. Nah, dari situ kita lanjut lagi ke di sini ada ini contoh job desk-nya, Profesor. Ini contoh job desk-nya. Ceng, tak hapus. Pasif. Nah, nih. Ceng. Ada KPI-nya di sini. KPI-nya ada. Kita balikin lagi kepada sini. Buat job desk-nya itu ada KPI-nya enggak? Harusnya. Nih, harus ada KPI. Nah, jadi kalau job desk-nya belum ada KPI, itu belum memenuhi kebutuhan SKKNI atau UK. Gitu. Oke, yuk. Belajar tahun depan project buat job desk yang benar. Saya sudah, Cak. Punya saya, Cak. Sudah. Ya. Aku kasih tau proposal niki ceritane nek wis nang kono wis. Yang tadi aja. Ngono lho. Aku sama Mas Dery itu udah siap-siap nih tunggu tunggu job dari teman-teman nih. Ada project apa yang bisa kita garap gitu. Yo. Tempat saya kalau KPI aman. Aman. Kasih tau Mas Dery tadi. Saya menawarkan diri malahan. Oh. Oke. Gitu ya. Ini daftar job desk dan sebagainya. Oke, saya balikin ini kan job desk-nya. Saya buat lagi di sini ada SO struktur organisasi, form job desk dan sebagainya. Oke. Supaya teman-teman nanti ya ini kita ngomong lagi nih. Tadi desain organisasi dan lain sebagainya itu seolah-olah nggak dibutuhkan tapi ternyata dibutuhkan di sini ya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan nanti ngiming-ngimingi Mbak Maya semoga, tapi Mbak Maya mungkin sudah punya yang jauh lebih bagus daripada yang punya saya gitu ya. Ada namanya kalkulator evaluasi. Yes. Jadi kalau tadi bicara analisa jabatan, muncul job desk, ujung-ujung nanti kita akan evaluasi. Saya waktu itu sudah membuat sendiri kalkulator evaluasi jabatan. Nah, itu akan memudahkan teman-teman. Nanti kalau kita bicara struktur skala upah, ini akan kita pakai. Pakainya apa itu, Cak? Hey, itu. Hey, tapi modifikasi Indonesia. Oh. Oke. Jadi rumusan tadi di analisa jabatan itu tak masukkan ke sini semua nih. Ya. Nih. Jadi kalau sekolah dasar poinnya berapa? SLTP berapa? Ini berapa gitu ya. Terus pengawasan ketat inisiatif itu berapa? Wow, ini ada di job desk ini, ada di analisa jabatan. Ya, ada di analisa jabatan. Ya, contoh nih pendidikan dan sebagainya. Ada nggak di analisa jabatan? Ini analisa jabatan. Oke, nih. Ini ada di sini semua. Jadi memang ini proyek saya untuk di struktur skala upah. Jadi mulai dari analisa jabatan, buat job desk-nya sampai dengan evaluasi jabatan. Nah, ini proyek. Nah, ini ya, buat jabatan di sini. Kemudian sini uraian pokok. Oh, ini dirinci aja, ditulis sebenarnya. Nah, di sini wewenangnya apa, gitu ya. Pendidikannya apa, spesialisasinya apa, inisiatifnya apa, inisiatif dan pertimbangannya apa, perencanaan koordinasinya apa. Itu semuanya akan ada masuk ke kalkulator. Ini sudah ada rumus-rumusnya. Saya pakai yang ini, Cak, yang dari pemerintah itu. Pemerintah kalau susu itu struktur skala upah itu. Ini sudah mewakili, Mbak. Ini ya. Acuannya saya struktur skala upah yang tahun 2004. Itu lebih lengkap. Ya. 2004. Awalnya itu 2004 struktur skala upah itu. Enggak,
Terus yang jadi yang 2015. Itu yang 2000. Awalnya 2004. Ya, ini sudah jadi ini. Ini kalau dikembalikan ke susunya pemerintah, gitu ya. Ini sudah mewakili lebih daripada yang dibutuhkan. Gitu. Iya. Nah, sampai lingkungan akhirnya itu juga kan. Oh iya, ini udah ada lingkungan. ada di lingkungan kerja ada. Iya, Kak. Iya. Oh, saya itu berarti Cak, job desk sudah ada. Ini sudah ada. Yang belum ada kan analisanya. Nanti analisanya tarik aja ke depan dari job desk. Betul. Demi sebuah PF. Dah, beres. Yuk. Portofolio, siap. Nah, kalau di saya buat ini nih. Ini nomor 1 misalnya gitu ya. Saya buat nih, jabatannya apa? Plan manager, pendidikannya apa? Dia masuk P berapa? P1, P2, atau P6? Oh, ternyata P6. Masuk P6. Poinnya sudah langsung. Kalau tak ubah di sini menjadi P3, poinnya udah beda. Kalau P4, poinnya udah beda. Inisiatif. I berapa dia? I6, I7, I9, nah di sini. Jadi ini udah langsung masuk. Nah, dari sini, nih ya, misalnya ini tak ubah lah. Misalnya ini PR-nya jadi PR2 atau PR1. Ini misalnya terang ini misalnya jadi TR1, misalnya gitu ya. Maka, atau menjadi TR2, misalnya gitu ya. Poinnya di sini, poin di bawah ini, 674, itu akan mengubah drop job grade-nya yang di sini, yang 17 ini menjadi berubah. Ini masuk mana? Ke rekap. Keren itu udah. Nih, masuk ke rekap. Udah masuk di sini, 674, 17, jadi dia job levelnya jadi 17. Grade berapa gitu. Udah langsung muncul di sini job grade-nya. Tuh, yuk. Jadi analisa jabatan harus benar. Ketika analisa jabatannya benar, maka job desk-nya benar. Ketika job desk-nya benar, job evaluasinya benar. Ketika job evaluasinya benar, job grade-nya benar. Ketika job grade-nya benar, maka ketika kita memberikan sebuah porsi gaji kepada karyawan, itu jadi benar dan fair. Ya. Nanti struktur skala upah. Pusing mah pusing. Yo. Ya. Sabar. Jadi kamus kompetensinya harus dibuat dulu ya, Cak? Oh, ini beda lagi nih kalau kompetensi. Bukan, ini soalnya kan hubungannya dengan job grade. Karena ada core kompetensi. Ini yang saya ketahui sih, dulu saya belajar dari Hey, itu seperti itu, ada job grade, lalu muncul job grading. Ada know-how, ada... Kompetensi itu include di job desk. Kita nggak bicara di situ. Kita bicaranya murni di pekerjaan yang dia lakukan. Itu. Tuh. Nih, banyak ya yang nanti akan kita pelajari ya. Yes, pokoknya sip, pusing pokoknya. Udah ya. Teman-teman, tak balikin lagi ke sini. Kita sudah selesai di sini sampai dengan itu. Berarti ada nanti sisa portofolio yang belum aku share lagi. Ya, siap. Sampai di sini ada pertanyaan. Ayo. Aduh. Monggo, silakan. Apa portofolio? Ya, Mbak Nurus ngobrol. Ini kok nggak muncul suaranya? Ternyata masih. Portofolio itu berupa soft atau hard? Sorry, Mbak, belum. Oh, belum masuk ya? Oh, sedikit kecil. Oh iya. Kurang besar, Mbak Nurus. Kok kenapa ya? Udah masuk belum, Mbak? Sudah, dengar. Lanjut. Iya. Oh, sudah masuk, Pak? Sudah. Iya. Portofolionya yang dikumpulkan itu soft atau hard? Hard. Oh, oke. Berarti kan dicicil dari sekarang gitu loh, Pak. Okay. Betul. Makasih. Betul. Ya. Oke, ayo ada lagi. Teman-teman. Ayo. Ayo terus toh, udah toh, Cak. Wis ta? Wis mari, Teh. Wis gak harus takon. Lho biasa harus takon. Bengengin. Ya wis kok kebengen gara ya wis. Wis. Pertanyaan berikutnya. Yang jadi level staff geser ke Solo siapa? Kulo. Oh, Mbak Erita, siap. Nah, kalau kancane. Mbak Erita lokasi Jogja. Nggih. Wes, bareng karo Mas Catur karo aku engko wis. Ya Mas Catur ya? Ayo bareng-bareng ae. Oh, siap wis. Ada Pak Catur toh. Iya, ayo bareng-bareng ae.
Saya di Solo kok bareng-bareng gimana? Oh enggak, maksudnya, aku rawani nawari kono ora. Ojo ngawur. Tuan rumah gimana, tuan rumah? Tadi mampir soto ya, Mbak. Makanya itu Mas Yayo tadi nanya berapa yang akan hadir. Pinten. Kula insyaallah. Mas Faris jadi geser. Saya sudah ngambil staff. Oh siap, nggak jadi nanya kalau gitu saya. Yang saya Cak Wi. Siapa? Mas Samsul tuh? Mas Samsul, ya wes, ayo. Mas Samsul Semarang kan? Enggak, Jogja. Ya wes saya geser loh itu daftar yang Mas Catur loh. Siap. Ya, tolong teman-teman nanti di grup disampaikan siapa yang bisa dipastikan berangkat ke Jogja karena biar nanti tata ruang dan lain-lain sebagainya itu bisa diatur di tempatnya Mas Yoyo. Karena nanti kan ada minimal kalau kita mesti masing-masing akan 2 kali sesi sebagai asesor dan sesi sebagai asesi. Ya, itu yang nanti akan dilakukan. Tinggal nanti saya pas hari Jumat itu koordinasi dengan Mbak Ayu untuk persiapan di format-formatnya seperti itu. Tapi kan kalau di Mas Yoyo sudah ada format dasarnya sih, kita tinggal jalan aja di situ, kan gitu aja kan. Daftar hadir peserta pre-assessment, assessment dan sebagainya kayak gitu kan ada semua. Itu tinggal eksekusi aja. Ya Mas Sugeng, monggo lanjut. Pelaksanaan kapan sih? Selasa, Sabtu. Besok Sabtu itu? J. Oh. Lah wong Solo ku ngajaki staf karo supervisor. Lah ya monggo nek supervisor siap yo silakan minggu jalan sendiri, saya pulang. Oh, berarti Sabtu dulu aja, wes. Mas Catur sanggup enggak langsung ngumpulin sekalian supervisor? Staf dulu aja. Enggak, Pak, supervisornya belakangan, Pak. Staf dulu aja. Kecuali Pak Catur berani saya mendorong dari belakang. Jangan kejelungup dan. Emang. Kejelungup. Supervisor sesuai ya. Ya, staf dulu Cak. Ya. Karena minggu ini aku juga ada asesmen ya, jadi kan harus persiapan juga. Ya wes. Ya, sutap. Ya, siap. Mas Dery, nanti kalau untuk Jakarta, saya, Mas Dery, terus kemudian ada Mas Agus, Mas Rido. Terus ada lagi Mas, itu si Mas Ari sama Mas Salamun. Dan nanti kita ketemu di Jakarta. Oke, baik. Ya. Siap. Oke. Siap. Jadi kalau misalnya ada teman-teman ada kantor yang kira-kira bisa dipakai ya kita pakai itu, kalau enggak ya nanti kita akan sewa yang lain lah. Gitu aja. Gampang. Ya. Siap. Oke. Dulu kalau waktu saya ngases Mas Rito itu ada di daerah dekatnya stasiun kota. Itu ada satu tempat office gitu ya. Yang disewakan itu yang kita pakai gitu. Di tempat Cak Dwi juga nggak apa-apa. Loh, neng nggonku ya nggak apa-apa kalau mau ke Kerawang. Tapi kan masalahnya kasihan tuh kasihan Mas Aris. Mas Aris kan langsung dari Depok ke saya itu akap antar kota antar provinsi dia nanti. Gitu. Tapi kalau memang teman-teman mau ya nggak apa-apa. Kita jalankan di kantor saya sih nggak ada masalah. Lewat tol deket. Deket. 1 jam doang Jakarta sekarang. Karawangnya masuk Karawang Timur. Lewat tol layang atau bawah? Layang. Oh, ya cepet dong. Karawang Timur ya? Iya, tol layang. Ya nggak apa-apa, nanti kita atur di kantor boleh. Ya, level supervisor. Ini tambah seneng aku nggak kemana-mana. Iya, biar praktis, Cak. Sip. Oke, siap. Gampang. Tinggal waktunya aja. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau enggak, kita tutup. Ya. Oke. Teman-teman, thank you banget. Selamat mengumpulkan portofolio. Ya, Mbak Maya? Terima kasih. Di foto. Sen hari ini harusnya. Ibu, itu di pantai apa itu, Ibu? Awas ada ikan hiu loh. Ada buaya, Bu. Datangi Pak Dwi. Kenapa, Mbak Wit? Ditanya itu di pantai apa? Saya bilang itu di Polman yang mau didatangi Pak Dwi. Oh, gitu. Siap. Corona nggak usah naik pesawat dulu, Cak Dwi. Corona nggak usah naik pesawat.
Weh, kemarin toko babel loh dikandani saiki telat. Ayo, foto dulu. Saya nggak mau foto saya nggak pakai jilbab. Nah, itu aja cantik Mama ya. Oh, Mas Sugeng aja nggak kayak jilbab belum foto kok. Ayo foto. Oh, Mas Sugeng nggak pakai jilbab wani foto, Mbak Maya nggak wani. Gimana sih Pak Ugung? Ayo dong insaf pakai jilbab. Oke teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke, thank you semua. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Siap.